sedang, sama intensitas tinggi. Nah mungkin kalau intensitasnya yang sekarang ini yang untuk lifestyle mungkin antara rendah sama sedang gitu. Nah kalau di antara dua ini gimana cara pakai masker, terus gimana cara menjaga distance-nya waktu bersepeda gitu ya, terus gimana tips and tricks-nya untuk supaya bisa olahraganya berjalan gitu, nggak cuma lifestyle-nya aja. Jadi kan yang sekarang fenomena sepeda ini ada dua nih mas, yang saya lihat ya, ada lifestyle dan olahraga. Mungkin karena ada pembatasan, jadi boomingnya sepeda itu satu harus berolahraga kan. Nah kan banyak tuh di campaign, oh kita harus olahraga menjaga imunitas semuanya itu. Jadi yang saya lihat fenomenanya ada jalan dan lari, ya kan, sama sepeda. Itu yang mau di booming kalau kita lihat ya di hari Minggu, Free Day atau apa, banyak banget kegiatan seperti itu. Nah PBIC ngeluarin tips-tips itu, tapi lewat kita share ke komunitas-komunitas. Bentuknya berarti PDF atau gimana? PDF ya kalau nggak salah. Nanti saya cari. Kalau ada boleh mas di panduan untuk itu. Kalau mau grouping gimana bersepeda gitu loh. Jadi kan ada yang serius bersepeda untuk melakukan olahraga. Contohnya umpamanya di mountain bike, di daerah pegunungan, atau di perkotaan untuk yang road bike atau yang sepeda lipat itu, ada Brompton, ada yang lain-lain itu kan. Nah itu gimana sih cara bersepeda itu supaya kalau intensitasnya meningkat, otomatis maskernya itu harus buka tutup kan, kita oksigen banyak untuk menghidup udara. Ya Mas Ari juga tahu lah, banyak banget yang kejadian-kejadian banyak berita ya, orang kolaps, meninggal gitu ya, karena ya mungkin kalau diperiksa ujung-ujungnya jantung, tapi kan penyebab dari pemicunya itu kan macam-macam gitu, kekurangan oksigen ya. Apa semua kayak gitu. Mas kalau mau dipetain kan, kalau menurut saya kan kalau naik sepeda ini dibagi 3 lah gitu, persiapan, pas naik sepeda, sama selesai naik sepeda gitu. Betul. Nah kalau persiapannya gitu dari PBIC sendiri gimana sih kalau buat masyarakat, memberitahu masyarakat gitu, maksudnya apa yang harus disiapkan, apakah cuman bentuk teknis sepedanya atau ke mentalitas atau fisik dia, atau kalau kita selalu campaign untuk bersepeda itu tadi benar ada persiapan di jalan sama sesudah gitu ya. Nah persiapan ini kan ada dua, sepeda dan orangnya gitu ya. Nah sepeda itu otomatis dicek semuanya, sepedanya layak untuk jalan, tekanan bannya apa semua kayak gitu, remnya ya kan, sama lah sama kayak kita mau naik motor gitu ya. Setelah sepedanya siap, kedua orangnya gitu kan. Nah orangnya ini kan satu harus menggunakan atribut ya, aparel yang proper lah untuk bernaik sepeda, helm safety-nya juga harus ada, sarung tangan ya kan. Nah sekarang ditambah dengan masker dan distance supaya menghindari kecuali kita grouping, kita tahu sesama teman kita. Tapi kan di sepeda di jalan raya itu nggak cuma grup kita aja, ada orang lain juga pengguna jalan. Nah itu gimana cara menjaga jarak lah untuk bersepeda gitu. Kalau dari pas udah bersepedanya gitu mas, ada ini nggak sih, ada himbauan tertentu nggak sih? Soalnya kan kita tahu nih banyak kasus atau video-video di media sosial naik sepeda tapi dia nggak merhatiin rambu-rambu gitu, kayak jadinya barbar gitu. Iya betul. Iya ini lagi ini ya, lagi ini ya ngetren lah, diupload bersepeda seperti itu. Nah mungkin itu juga yang salah satunya, selama kita di jalan otomatis kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah yang terbaru ini kan khususnya di jalur utama Sudirman Tamrin, dari Pemda menyiapkan lajur khusus gitu di sepanjang itu. Nah mungkin itu yang harus dipatuhin gitu. Kita ikut di line itu, gunanya kan untuk menjaga
pengguna jalan yang lain gitu loh, Hmm. untuk sharing di jalan gitu. Mungkin Pemdanya udah oke lah ya, maksudnya udah buatin Iya. jalur gitu. Mas kalau balik lagi ke persiapan, berarti sebelum bersepeda tuh ada stretching yang gimana sih? Ya harus ada stretching. Nah kalau stretching mungkin nanti saya lupa ya, kita ada apa enggak dari isi untuk apa namanya, at least stretching apa aja gitu. Tapi kalau di atlet ada semua itu Iya. panduan itu ya. Nah Iya. mungkin kita nanti kalau nggak ada mungkin ntar next ini kita usulkan dibuatin panduan buat stretching sebelum bersepeda. Tapi rata-rata kalau yang penghobi sepeda yang sudah medium gitu ya intensitasnya, mereka akan memperhatikan itu karena otomatis dia berolahraga yang intensitasnya udah sedang gitu. Iya. Jadi memang mereka perlu stretching before and after biasanya. Jadi sebelum kita stretching ya kan, habis itu bersepeda ada targetnya berapa kilo, main 20 kilo, 40 kilo, terus elevasinya berapa. Iya. Nah itu semua, terus breaknya di kilometer berapa kalau mau break gitu. Nah sesudah itu, sesudah apa namanya programnya terjalanin, otomatis berhenti istirahat, ada stretchingnya sebelum kita sebutnya coffee ride lah ya. Habis riding kita coffee. Oke. Mas kalau misalnya sepeda itu sebenarnya ada ini nggak sih? Ada jenis atau sepeda yang sebenarnya nggak boleh gitu di kita pakai gitu kalau emang kita mau bersepeda. Kalau jenis-jenis sepeda ada, Mas. Jenis-jenis sepeda jelas gitu ya, ada. Malah sub-subnya kayak sekarang umpamanya road bike, kita ngomongin road bike. Road bike itu ada yang jenisnya gravel sekarang malah. Oh yang buat di pasir ya? Iya, tapi posisinya tetap road. Jadi road ada sub ininya ke gravel. Nah terus ada yang namanya MTB udah jelas kan ya, mountain bike. Tapi kan dipakai juga di jalan raya. Bisa juga ya kan. Terus ada yang namanya hybrid bike gitu kan. Terus ada yang namanya yang lagi tren banget kan sekarang sepeda lipat gitu. Road bike. Iya. Nah mountain bike itu kan juga ada yang downhill, ada yang endurance gitu. Nah itu jenis-jenisnya sih ada gitu. Itu untuk dipakai apa aja mungkin ya bisa. Nah kan penghobi kita ini mungkin kalau yang udah masuk ke yang hobi yang udah jelas hobinya di sepeda mungkin menerapkan itu kan ya Mas. Maksudnya kalau saya punya mountain bike jenisnya ini saya pakainya di sini. Buat ini ya oke. Gitu. Kalau untuk yang penghobi biasa mungkin ya yang ada ya udah gitu. Iya betul. Jadi dia bisa jalan kok, kenapa nggak kita pakai gitu kan? Gitu. Oke. Oh ya kalau jarak tempuh tuh ada minimal nggak sih Mas? Apalagi buat orang-orang yang sekarang yang emang mungkin cuman lagi tren aja dia ikut gitu, maksudnya batas aman gitu. Iya. Jarak tempuh kalau di yang intensitasnya sedang tadi yang benar-benar hobi sepeda itu selalu kita itu menentukan jarak tempuh dulu sebelum kita melakukan jarak tempuh dan rute. Jadi umpamanya hari ini kita mau jarak tempuhnya 20 kilo, rutenya ini gitu loh. Jadi udah tahu tuh loopnya kemana, ininya kemana, kita udah menentukan itu semua gitu Mas. Nah sekarang ada lagi yang pesepeda yang ya sekedar hobinya karena memang lagi tren gitu ya, coffee ride gitu. Iya. Nah ini menentukan jarak tempuh dan tujuannya itu ya mereka mungkin nanti kalau udah 30 menit 1 jam saya mau ngopi di sini gitu. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ ya. Sama mereka gitu. Jarak tempuh berarti mempengaruhi persiapan mereka juga ya. Betul, benar. Persiapan kayak tadi ya botol minum gitu kan umpamanya. Mereka harus siap gitu. Kan nggak mungkin kalau mereka nentukan 20 kilo nggak minum sama sekali gitu. Kan ada dehidrasi kan ada panduannya juga ya. Kita berkendara sekian lama gitu ya, nyetir sepeda sekian lama, kira-kira kita udah ngeluarin sekian energi dan harus dibalikin untuk itunya sekian mililiter gitu ya. Mas kalau misalnya
kayak tadi kan sebenarnya udah ngomong sedikit soal sekarang lagi pandemi nih. Berarti naik sepeda ada tambahan bahwa pakai masker. Nah, dari PBC sebenarnya bilangnya ini sebagai hal wajib atau sebenarnya boleh nggak digunakan masker Ya ini? itu tadi, nanti saya sharing yang dokter Andika buatin gitu ya. Yang tadi, kalau intensitas kita udah mulai sedang, itu kita perlu oksigen banyak. Iya. Nah itu maskernya harus dicoba Sebenarnya dulu gitu Mas. Iya. Sebelum kita recovery, malah jadi membahayakan iya. atlet atau diri sendiri gitu. Ada panduannya sih. Oh, jadi tergantung intensitas kita bersepeda. Kalau Iya intensitasnya betul. rendah mungkin masih bisa Masih dipakai. bisa digunakan, benar. Kalau kita cuma tadi ya coffee ride, Iya. intensitas kita mungkin patokannya dari mana ya? Dari heart rate gitu ya. Atlet kita segini masih yang dalam zona apa namanya, aman untuk menarik nafas gitu ya. Mungkin bisa digunakan masker. Oke. Mas, berarti ada batas nggak sih Mas kalau misalnya bersepeda tuh seminggu berapa kali? Soalnya teman saya tuh ada, dia saking mungkin lagi hype gitu ya, dia sehari 3 kali tapi pas malam dia ngeluh. Sehari 3 kali? Iya, pagi, siang. Malam, dan itu jauh-jauh lumayan loh, 15 kiloan gitu setiap kali dia sepeda. Kalau ada yang ngajak dia langsung mau aja. Ikut kan? Oke. Sebenarnya sih nggak ada ya panduan yang ini untuk sebaiknya berapa lama, tapi kita nge-refernya ke ini aja. Kalau kita mengkategorikan kita bersepeda itu olahraga, ya kan ada tuh panduannya yang kita sering lihat sekarang ini, berolahraga intensitas rendah sampai sedang seminggu 3 kali gitu kan. Nah mungkin bisa refer ke situ kali ya panduannya gitu loh. Nah, kalau soal ini terakhir Mas, kan ada tadi dibilang ada 2 tuh kalau masalah persiapan fisik gitu, sebelum dan sesudah ya. Nah kalau sesudah itu kan disebutnya pendinginan gitu. Nah pendinginan yang baik kalau habis naik sepeda tuh seperti apa sih? Kalau ini aplikasinya kalau ke atlet sih panjang ya. Seperti apa tuh kalau atlet? Iya, ada beberapa steps recovery gitu ya. Kalau di atlet nanti kita ngelihat waktu dia latihan pada hari itu gitu ya. Umpama waktu latihan hari itu dia intensitasnya tinggi. Nah waktu intensitas tinggi, otomatis recovery-nya memerlukan waktu yang lebih lama gitu loh. Jadi mungkin ada step-stepnya di situ tuh. Jadi dia nggak boleh berhenti mendadak. Jadi langsung gitu ya, rest gitu. Enggak, tapi ada step-stepnya. Pelan dulu gitu ya. Iya. Biasanya umpamanya kalau dia habis rute sepeda di atas 100 kilo gitu ya, atau 80 kilo, begitu berhenti, mereka itu ada sepeda statis untuk selama umpamanya 10 menit. Tapi very slow banget, sambil ngejaga untuk heart rate-nya turun, terus ininya tekanan darahnya yang sirkulasi darah dan udaranya juga normal dulu, baru mereka melakukan peregangan. Gitu. Iya. Berarti kalau cuma penghobi nggak sampai segitunya kan? Nggak sampai segitu gitu. Kalau penghobi ya mungkin stretchingnya melakukan stretching aja, tapi nggak mendadak berhenti juga sebaiknya gitu ya. Sebaiknya nggak mendadak berhenti ya kan, melakukan stretching yang sifatnya rendah lah ininya gitu ya. Kan ada stretching biasa. Apa sih kalau kita di sepeda itu apa aja sih, tangan, punggung ya kan, twist kita gitu loh. Intinya cuman itu aja, habis itu baru boleh yang kayak tadi disebut coffee break. Yes, betul. Takutnya kan kalau langsung duduk, kita nggak tahu nih otot yang tadi digunakan selama umpamanya 1 jam gitu ya, muter 10 kilo itu atau 15 kilo kan, dengan posisi yang sama di 1 jam nggak di reverse kan, nggak baik gitu. Duduk 1 jam gitu kan, ngerasain pas berdiri kan kita maunya gini-gini. Wah enakan ya. Iya, pasti ada gitu. Simpelnya seperti itulah kira-kira. Siap. Oke.